Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir dalam acara webinar hari ini. Semoga para peserta yang sudah join hari ini diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, webinar hari ini yang berjudul Reducing Security Risk on Multi-Site OT Operation with Cloud Management akan ditemani oleh saya, Biba Nabila, Digital Marketing dari Netmos Indonesia, dan juga ditemani oleh speaker kita hari ini, yaitu Bapak Kamas. Baik, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya ingin menjelaskan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini. Baik, yang pertama, para peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Yang kedua, setelah penyampaian materi oleh speaker, akan ada games berhadiah, di mana para peserta yang boleh mengikuti games ini hanya peserta yang sudah mengisi survei dan juga aktif dalam webinar ini. Kemudian yang ketiga, sambil mengisi survei, sesi Q&A juga akan berlangsung. Yang keempat, para hadirin dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda saat sesi berlangsung pada kolom Q&A yang tersedia. Dan yang terakhir, pertanyaan dari hadirin akan dijawab secara langsung oleh pembawa materi saat sesi Q&A. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin beberapa dari para peserta sekalian masih ada yang belum mengenal PT Netmos Indonesia itu siapa. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat profil dari PT Netmos Indonesia. Next. Baik, PT Netmos Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, di mana Soma Gede Group ini memiliki grup total sebanyak 36 company, di mana yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya adalah yang pertama bergerak di bidang information technology, yang kedua juga ada yang bergerak di bidang manufacturing, education, industrial supplies, dan juga general trading. Next. Baik, PT Netmos Indonesia sudah established since 1998, di mana CEO kami yaitu Bapak Taufik Hidayat, dan juga COO kami yaitu Hideto Sasaki-san. Baik, Netmos Indonesia merupakan IT Solution Provider Company, di mana kami merupakan anak perusahaan dari Uniadex Ltd Japan, dibangun dengan misi untuk memprovide teknologi yang dapat membantu customer untuk memajukan bisnisnya. Sebagai bentuk dari komit kami untuk customer, kami juga sudah memberikan pelayanan lebih dari 23 tahun. And also, as for our commitment to deliver a comprehensive and high quality standard of services, kami juga sudah tersertified ISO 9001 untuk manajemen mutu dan juga ISO 27001 untuk keamanan informasi. Next. Oke, so this is our milestone, di mana ini merupakan perjalanan kami dari tahun 98 sampai dengan tahun 2018, di mana tadinya dari tahun 98 sampai tahun 2014 kami hanya berfokus di bidang IT infrastruktur saja. Kemudian di tahun 2017 kami mulai merambah di bidang cloud, dan juga tahun 2018 kami mulai merambah ke bidang cyber security dan juga iCraver. Next. Oke, so this is our core value, di mana ini merupakan nilai yang harus diemban oleh kami, tim dari Netmos Indonesia, yang terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Next. Oke, so this is our detail location, di mana our office headquarter ada di Jakarta Utara, di Sunter. Kemudian untuk branch office kami ada di Cikarang, Sidoarjo, dan juga Pasuruan. Dan juga kami memiliki support office di Bali. Netmos Indonesia sendiri juga berpartner dengan beberapa negara, Netmos yang ada di Asia, di mana diantaranya kami juga berpartner dengan Uniadex Ltd Japan, kemudian juga kami berpartner dengan Netmos Filipina, Thailand, Singapura, Shanghai, dan juga Vietnam. Next. Oke, so this is our detail service, di mana terdiri dari consultation, procurement, implementation, dan juga maintenance. Next. Oke, so this is our detail solutions, di mana kami memiliki solusi yang terdiri dari IT infra, kemudian juga ada iCraver, ada cyber security, dan juga ada maintenance support. Untuk IT infrastruktur, kami memiliki solusi atau bisa memprovide network infra sampai dengan data integration. Kemudian untuk iCraver ini merupakan solution package atau package bundling yang terdiri dari berbagai solusi, di mana solusinya itu terdiri dari Industrial Internet of Things, kemudian juga ada Cloud, ada RPA, ada Artificial Intelligence, kemudian juga ada Virtual Assistant atau Chatbot, kemudian juga ada e-learning atau
learning management system, dan juga ada reality yang terdiri dari VR, AR, dan juga MR. Kemudian juga kami memiliki solusi cyber security di mana kami bisa memprovide dari mulai security monitoring sampai dengan pen testing dan training. Kemudian juga kami memiliki solution atau kita support maintenance support di mana yang terdiri dari preventive dan corrective maintenance. Kemudian juga ada maintenance support, maintenance report dan review, dan juga ada managed service. Oke, so this is our certification, di mana certification ini sebagai bentuk dari membuktikan bahwa tim dari Netmars Indonesia merupakan tim yang berkompeten di bidang IT solution. Next. Oke, so this is our detail contact us, di mana para peserta ingin mengetahui lebih lanjut nih kira-kira solusi dari Netmars lebih detail lagi itu seperti apa. Jangan sungkan untuk menghubungi kami di WhatsApp, kemudian juga di email kami di marketing@netmars.co.id, dan juga Anda bisa mengunjungi website kami di netmars.co.id. Dan jangan lupa always keep in touch with us di sosial media dengan cara scan QR code yang ada pada layar Anda saat ini. Baik. Terima kasih atas perhatian Anda, atas penjelasan saya tadi mengenai profil singkat dari Netmars Indonesia. Baik, tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara kita di webinar hari ini, yaitu Bapak Kamas. Silakan Pak Kamas, the platform is yours. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Semoga semuanya sehat ya. Oke, kita mulai acara hari ini dengan sedikit dongeng tentang mengurangi risiko keamanan di zona produksi, terutama di OT, dan bagaimana kaitan network OT dan IT itu saling terpaut. Kalau kita melihat hari-hari ini, ya terutama 2 tahun terakhir ini, kita benar-benar di satu sisi yang agak-agak negatif kok. Suka tidak suka kita mesti mengakui bahwa kita harus bersyukur ya bahwa musibah ini di satu sisi juga mendorong habis-habisan inovasi digital yang ya tentu ada plus dan minusnya, di mana nyaris semua sekarang kalau kita tidak terkait dengan hal-hal yang berbau digital, itu seringkali sebentar lagi juga bakal hilang dari dunia ini, bakal mati juga. Hal yang sama ini juga berlaku pada industri. Kalau kita melihat bagaimana industri ini berjalan ya dari tahun-tahun yang lama di sini, kemudian ketika mencapai ke tahap-tahap selanjutnya, kita lihat bahwa rentang waktunya itu semakin lama semakin menyempit. Yang awalnya dari 1.0 ke 2.0 makan waktu 90 tahun, kemudian ini 100 tahun, dan sekarang ketika kita tiba di sisi industri 4.0 ini, dari tahap sebelumnya hanya makan sekitar 45 tahun, bahkan kurang. Ini juga akan tentu yang di belakang nanti, entah ini ada angka 5, angka 6, dan seterusnya, bisa jadi akan semakin sempit juga, karena kita sekarang kayak sudah punya banyak akses ya terhadap inovasi-inovasi ini itu, dan pikiran kita juga tentu berkembang jauh lebih pesat daripada ketika kita dulu masih ada di zona ini. Hal yang sama berlaku juga pada urusan keamanan. Selain kita-kita yang melakukan inovasi terhadap bagaimana proses kita menjalankan sesuatu, membuat sesuatu, para penjahat ini juga mulai berinovasi habis-habisan juga. Yang kalau kita mengingat sejarah sekitar 10 tahun yang lalu ya, ini diawali dengan adanya malware Stuxnet ini yang menyasar ke program nuklir Iran, yang kemudian bertahun-tahun berikutnya hingga saat ini perkembangannya luar biasa. Kita bisa melihat bahwa yang dulunya itu seolah-olah hanya menyasar sesuatu yang sangat spesifik. Kalau ini kan kita sama-sama bisa merasakan merasakan motivasi politiknya ya. Tapi semakin ke sini, semakin hari ini sudah mulai berjalan habis-habisan ke beberapa sektor yang benar-benar swasta. Misalkan di tahun 2017 Boeing ini kena, kemudian baru-baru ini 2021 Bombardier, yang mana dua-duanya ini sama-sama produsen pesawat, itu juga kena. Di antaranya yang besar-besar ada ini, dan tentu kita bisa cari kalau mau, masih ada ratusan kejadian lain yang terjadi di luar apa yang kita lihat di layar ini ya.
Nah, ini kita juga perlu memahami ya, bahwa yang sekarang ditembak oleh orang selain yang umumnya di jaringan-jaringan yang IT, mereka juga sudah mulai berjalan masuk ke area OT yang dulunya itu benar-benar ada batas yang sangat terpisah antara jaringan IT dan OT, sekarang sudah semakin banyak, terutama di Amerika dan Eropa ya, yang menghubungkan kedua jaringan yang berbeda itu. Yang jadi sasaran awalnya ya tentu saja ini. Ada SCADA system, ada ICS, ada remote management tools, dan sebagainya. Ini juga diamini oleh salah satu berita di sini ya, bahwa penyambungan ini, dua-duanya ini, antara IT dan OT, semakin lama sudah semakin marak. Kalau kita melihat perbedaan antara network IT dan OT, sebenarnya kalau ngomong pada dasarnya bagaimana, ya relatif sama ya. Tapi pola pikir pembentukannya itu bedanya seperti bumi dan langit. Walaupun kalau kita melihat gambar segitiganya seperti diputar sedikit gitu aja ya. Tapi yang jadi perhatian utama di network IT, network yang kita pakai sehari-hari termasuk untuk nge-Zoom ini biasanya adalah terkait keamanan data. Di mana kalau di jaringan itu ada sedikit gangguan, itu kadang-kadang kita masih bisa terima ya. Jadi kita nge-Zoom begini ini kalau ada gangguan jaringan dikit-dikit, paling ya suaranya bakal tersendat sedikit gitu ya. Yang mana seringkali itu masih fine. Tapi di OT itu kalau kita menemui ada delay, kita ketemu ada gangguan ini itu yang sedikit saja, itu efeknya bisa tidak karu-karuan. Misalkan kalau kita melihat bagaimana network OT ini mengkoordinasikan mesin kiri, mesin kanan, dan conveyor belt yang sekarang ini berjalan, ya bayangkan aja kalau kemudian kiri dengan conveyor belt-nya ini jalannya beres, tapi yang di sini ada keselip, ada batuk-batuk, ya kan ya tidak lucu juga kalau yang misal ini proses pengelasan gitu, yang dilas adalah udara terbuka. Kalau ada orang yang di situ ya bisa mati juga, bukan sekedar data yang hilang, bukan sekedar reputasi yang terusak, tapi bisa ada korban nyawa. Sehingga kalau kita melihat perbedaan utamanya antara IT security dan OT security, itu kembali ke yang tadi, bahwa yang jadi concern utama pada jaringan IT adalah security. Yang ini mencakup sistem dan data. Sementara di jaringan OT, yang jadi pusat perhatian adalah safety, keamanan orang ya, bukan keamanan data, karena ini berkaitan dengan orang, peralatan, dan lingkungan. Antara lain, misal kalau kita lihat berita-berita yang lain, misalnya di Jepang pernah ada ledakan reaktor nuklir, itu kan ya gara-gara sistem yang jalannya tidak beres. Nah itu sumbernya bisa banyak. Kalau memang itu keteledoran orang, ya masih oke lah. Tapi kalau ada sesuatu yang dibikin teledor oleh sesuatu, ya itu bencana besar buat kita. Bukan punya buat orang-orang yang di sini ya, bagi level negara pun, atau bahkan multinasional bisa bencana kalau sampah radioaktifnya bisa lari kemana-mana. Nah, menjembatani antara jaringan IT dan jaringan OT inilah yang kemudian diharapkan bisa berjalan smooth dengan menggunakan jaringan yang konvergen yang diproduksi oleh Fortinet ya, Pak. Selain jaringan ya tentu saja karena memang DNA-nya Fortinet ini di security, ya tentu ada urusan security juga yang masuk di situ. Nah, ini akan menjembatani bagaimana kita berjalan di network IT dan bagaimana network IT ini bisa terhubung dengan network OT dengan aman. Nah, kalau menurut pengalaman kami di sini ini ya, masih sedikit perusahaan manufaktur di Indonesia yang menghubungkan jaringan OT mereka dengan jaringan IT-nya. Sehingga kalau perlu ada perubahan operasional suatu mesin tertentu atau kemudian ada ya update-update begitulah ya, itu biasanya dilakukan dengan orang yang berjalan membawa sumber data tertentu, apakah itu disket karena ya mesin masih ada yang tua ya, atau menggunakan flash disk ya, yang begitulah, yang intinya tidak terhubung menggunakan jaringan.
Fortinet itu ada suatu konsep yang namanya security fabric ya, di mana security fabric ini ya kebetulan slide-nya memang nggak muncul di sini. Tapi security fabric ini adalah jiwa pengembangan produk-produk Fortinet, di mana apa-apa yang diproduksi itu tidak tertumpu amat berat pada satu perangkat saja. Karena dalam pandangan Fortinet, keamanan itu adalah sesuatu yang sifatnya ekosistem, terutama di sisi teknologi ya. Kalau kita ngomong tentang proses keamanan itu kan melibatkan ada orang, kemudian ada prosedur, yang terakhir ada teknologi. Nah, di zona teknologinya inilah Fortinet bermain, dan itu Fortinet melihat bahwa keamanan itu tidak cukup dilakukan dengan menggunakan satpam yang menjaga pintu, bahwa di balik pintu itu, di balik pagar itu juga masih banyak hal-hal yang perlu diamankan, yang tidak bisa diberikan tanggung jawab itu semata-mata pada satpam yang di depan pintu. Dalam hal OT, Fortinet menurunkan solusinya dari standar ini ya, standar IEC 62443 ini, di mana masing-masing komponen ini adalah komponen yang saling terkait dan ini berlapis. Harapannya adalah ketika pendekatan yang digunakan, yang dilakukan untuk mengamankan masing-masing layer ini sudah terimplementasi dengan baik, andai kata ada gangguan di satu layer, itu tidak akan serta-merta mempengaruhi layer-layer semua yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada yang tidak beres, ya harapannya ada sedikit waktu ya untuk memperbaiki sehingga gangguan yang muncul itu tidak langsung bersifat masif. Dalam hal yang benar-benar bisa diterapkan, ini Fortinet menggunakan model Purdue ya. Jadi di sini biasanya ada pembagian level-level Purdue seperti begini ini, di mana yang paling sensitif ini adalah apa-apa yang ada di lantai manufaktur. Kemudian mesin-mesin yang di sini ini akan dikendalikan kerjanya oleh operation and control, yang mana itu ada di level 3 dan orang-orang menyebutnya 3,5 ya, management zone di sini. Yang kemudian dari sini baru akan terhubung ke enterprise zone dan external internet. Nah, di masing-masing lapis-lapis ini, Fortinet punya beberapa produk untuk membantu mengamankan masing-masing zona. Kalau kita melihat tentang logo firewall di sini, ya tentu ini berhentinya ada di sini ya, di operation and control, di mana di sini ada jembatan antara jaringan IT dan OT. Sementara di bawahnya ini, yang kita lihat di sini yang paling familiar dengan kita kan logo switching ini ya, di mana harapannya kita bisa mengamankan komunikasi antar perangkat itu di layer 2. Ini adalah beberapa gambar tentang produk-produk Fortinet yang dikhususkan untuk lingkungan keras, untuk lingkungan manufaktur yang mungkin beroperasi pada suhu relatif tinggi, dengan kelembaban yang relatif tinggi, juga ada debu misal, kalau mungkin ada. Ini adalah seri-seri FortiGate dan FortiAP yang rugged, yang memang form factor-nya ini misal, ini juga digunakan untuk dipasang di relnya yang biasa digunakan di peralatan-peralatan manufaktur. Ini juga ada access point 222E ini yang tahan banting ya, kerjanya tahan banting. Nah, tentu saja ini adalah perangkat-perangkat yang kalau dibilang ya masuknya di level 3,5 ke bawah ya, dari jembatan IT dan OT sampai ke lantai manufaktur. Tapi memang tidak berhenti di situ saja, karena di sini juga ada hal-hal lain yang kita perlu pasang juga di network IT kita, yang walaupun ini tidak berkaitan langsung, tapi bisa jadi ada jembatan. Karena misal laptop saya, ya, kalau laptop saya ini bermasalah dan network di tempat kita itu mengizinkan laptop saya untuk masuk kemana-mana, ya bisa jadi laptop saya bakal jadi sumber penyakit, walaupun ini harusnya adalah perangkat yang authorized untuk digunakan di mana-mana. Sehingga di sini endpoint protection ini juga ada, kemudian
bagaimana kita mengkolek segala macam log, bisa disediakan oleh Fortinet Analyzer, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam sisi aplikasi, FortiGate ini punya fitur IPS dan application control ya, seperti yang kita sudah sama-sama tahu, dan itu ada signature khusus yang memang disematkan untuk operasi-operasi industrial. Yang ini mensupport beberapa vendor-vendor yang jumlahnya ada segini ini vendor-vendor OT ya, dengan protokol-protokol yang disebutkan di sebelah kiri. Jadi pembaruan data-data application control dan IPS ini ada license yang terpisah. Kalau biasanya kita ngomongnya ada yang UTP, ada ATP. Ini yang industrial signature ini masuk ke dalam paket bandelnya enterprise license. Tentu saja di bundle enterprise itu masih ada beberapa hal yang lain, misal security rating, ya, itu juga masuk ke situ. Andai kata toh kita akan menempatkan perangkat itu murni di sisi di bawah level 3 gitu ya, tentu kita tidak akan memerlukan semua komponen yang ada di dalam bundle-nya, sehingga bisa saja kita menggunakan FortiGate dengan license yang Advanced Threat Protection saja, akan tetapi kemudian ditambahkan license untuk industrial signature ini secara terpisah. Nah, ini adalah contoh tentang yang tadi saya sebutkan ya, bagaimana Fortinet berusaha untuk mengamankan komunikasi yang terjadi di layer 2. Kalau kita melihat di sini, ini ada beberapa PLC gini. Di PLC ini ketika mereka mau ngomong satu sama lain, bicara, koordinasi, ngobrol gitu, mereka kan ada di dalam VLAN yang sama. Ada di network layer 2 yang sama, yang dari hukum alam switching-nya, kalau ada mesin di kiri mau ngomong di kanan dan mereka ada di network yang sama, biasanya kan ya paketnya akan lari ke switch, kemudian di switch ini bakal dilempar ke perangkat yang bersesuaian, sesuai dengan MAC address-nya misalnya. Tapi dengan proses microsegmentation di akses VLAN ini, kita bisa memaksa supaya paket dari kiri ke kanan itu akan dilempar dulu ke FortiGate-nya. Sehingga walaupun ini mereka ada di dalam rumah yang sama, komunikasi antara keduanya itu perlu diinspeksi dulu oleh FortiGate, yang notabene sebenarnya ini adalah gateway-nya. Hal-hal yang semacam ini akan sangat membantu ketika ada sesuatu yang sudah berhasil masuk ke salah satu, entah itu PLC atau kemudian ada controller ya yang mengirimkan instruksi-instruksi supaya penyakitnya tidak menyebar kemana-mana. Bagaimanapun, kita tidak mungkin juga kan bisa mencapai keamanan yang benar-benar 100% ya. Paling banter kan kita mengamankan itu kan ya 99,9999,sekian%, di mana selalu ada satu faktor yang jadi titik paling lemah, yaitu ya kita ini manusia. Kalau kita perlu membawa flash disk atau apa, walaupun orangnya authorized, ya bisa jadi yang dibawa itu bukan sesuatu yang harusnya bisa masuk ke situ. Nah, disinilah akses VLAN control ini bisa berperan. Contohnya di sini. Kalau di sini memang contohnya ini ngomong tentang bagaimana malware yang sudah masuk ke satu laptop itu bisa menyebar ke dalam perangkat-perangkat manufaktur ya, yang kemudian efeknya ya tentu hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Ada gangguan-gangguan yang disebutkan di sini macam-macam, itu mulai produksi yang tertunda sampai sesuatu yang levelnya mungkin bencana negara. Misalnya yang contoh yang tadi ketika ada reaktor nuklir yang meledak, ya itu kan bencananya tidak lokal pada reaktor itu saja, tapi juga ke negara. Yang terimbas oleh gangguan-gangguan semacam itu banyak sekali. Nah, ini adalah beberapa hal yang diusahakan untuk bisa ditutup ya oleh Fortinet. Bencana-bencana yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan keamanan itu bisa dihindari. Salah satu yang jadi contoh itu ada customer kami, customer Netmarks. Dia awalnya ada
menambahkan FortiGate untuk di jaringan OT mereka ya, untuk mengamankan komunikasi di antara mesin-mesin produksinya. Kebetulan mereka ada multi-site ya emang judulnya ini Global 100 Manufacturer. Tapi prinsip yang sama juga berlaku juga di sini, dan kebetulan memang kami juga sedang dalam proses untuk maaf ya, kayaknya saya habis terputus ya. Iya, putus. Iya, Pak. Terputus. Oke, sebentar. Ini enaknya saya ganti jaringan nggak ya? Tapi nggak apa-apa, saya teruskan dulu. Tadi saya sampai mana ya? Berdeklamasi tadi ya. Nah, ini layar saya sudah sampai belum? Sudah, Pak. Sudah sampai ya. Baik, ini saya lanjutkan lagi. Sebentar, tadi sampai di mana tadi? Baik, saya ulang dari yang sini. Bahwa ada customer kami di Netmarks yang mengimplementasikan network di OT-nya ini, yang lalu dihubungkan juga dengan jaringan IT-nya. Supaya dari kantor pusat operasi ini bisa mengendalikan proses-proses produksi yang ada di beberapa site. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur, yang lalu ini juga dihubungkan ke internet untuk terhubung dengan jaringan-jaringan supply chain-nya. Nah, barang-barang Fortinet ini diimplementasikan dalam jumlah yang lumayan ya. Memang saat ini belum besar-besar amat, tapi sudah pada angka yang kalau kita kelola satu persatu, ya adminnya bakal pusing juga. Nah, karena itulah kemudian perangkat-perangkat ini operasinya dipusatkan dan dikelola menggunakan FortiManager dan FortiAnalyzer yang bertempat di cloud. Dengan begini harapannya kantor pusat juga tidak perlu menyiapkan suatu koneksi yang dedicated, yang menjaga koneksinya untuk selalu nyala, dan seterusnya. Nah, di sini Fortinet punya beberapa hal yang berjalan di cloud, karena banyak sekali produk-produk Fortinet selain yang di edisinya hardware atau yang edisinya VM, itu ada juga yang operasinya itu disediakan oleh cloud-nya Fortinet. Jadi kalau kita ngomong misalkan FortiManager ya, ketika kita ngomong tentang FortiManager Cloud, itu kita reverse to FortiManager yang dijalankan oleh Fortinet, bukan FortiManager yang berjalan di public cloud, walaupun jatuhnya kurang lebih fiturnya hampir sama ya. Tapi ada perbedaan signifikan di situ. Jadi kita tidak perlu melakukan pemeliharaan tentang bagaimana VM kita berjalan, karena itu semua dioperasikan oleh Fortinet. Ini adalah beberapa hal yang jadi key benefit-nya. Tapi dari empat ini yang menurut saya secara pribadi paling bermanfaat itu adalah dua yang di tengah. Yang pertama, kita menurunkan kompleksitas operasional network kita. Yang kedua, kita juga menurunkan total cost of ownership-nya. Karena barang-barang yang misal FortiManager atau FortiAnalyzer misalnya, FortiAnalyzer yang cloud itu, by default, dia bisa jalan sampai menampung beberapa ribu perangkat, ya, beberapa ribu sumber log. Kemudian di sisi licensing, kalau kita ngomong tentang FortiManager Cloud yang jalan di Fortinet ya, kita tidak berpikir tentang ini ada berapa device ya yang kita harus sambungkan, kemudian menyesuaikan license untuk FortiManager-nya, itu kita tidak perlu memikirkan itu, karena license-nya itu melekat di perangkatnya. Berapapun perangkat yang mau kita kelola, ya itu akan masuk saja ke FortiManager-nya. Tidak seperti kalau kita membeli yang edisi VM atau edisi yang hardware ya, ada batasan-batasan, katakanlah misal per 10 device atau per 100 device atau berapa itu ya, itu kita tidak
kita jadi tidak perlu membeli kapasitas yang tidak terpakai. Forti Manager ini isinya adalah ya kurang lebih adalah ini ya. Jadi ada konfigurasi policy and object, kemudian ada access point manager dan seterusnya, yang mana ini semua konfigurasinya bisa dilakukan dari satu titik yang sama. Tapi di sini saya tidak ngobrol tentang bahwa kita mengakses FortiGate A, B, C dari satu web saja. Bukan itu saja, tapi konfigurasi yang kita bisa push ke masing-masing perangkat itu bisa berbagi ya, berbagi objek. Jadi kalau ada kalau ada satu objek yang kita push ke FortiGate A gitu misal, yang namanya adalah network server, IP-nya 10.0.0/24. Objek yang sama itu juga bisa kita push ke beberapa FortiGate lain yang memang memerlukan penggunaan objek itu. Dan itu tidak hanya objeknya saja, policy-nya pun kita bisa membuat supaya policy-nya ini satu dan diterapkan ke banyak perangkat. Yang di situ kemudian di policy-nya akan ada pemetaan ya. Kalau kita masukkan policy ini ke perangkat yang A, maka objek yang ini bentuknya begini. Kalau kita masukkan ke perangkat B, objek yang itu jadinya begitu. Sehingga ini bukan sekedar suatu titik di mana kita bisa mengkonfigur beberapa perangkat, tapi kita mengkonfigur semuanya itu sebagai suatu ekosistem yang holistik, yang semuanya saling tersambung dan tidak pecah-pecah ke silo-silo. Isinya bisa macam-macam. Misal di sini kita melihat ada perangkat-perangkat gitu ya. Ada FortiGate, kemudian ada FortiSwitch yang di sini berjalan, lalu ada policy-nya, ini ada policy package yang kita bisa terapkan ke entah 1, 2, atau 3 perangkat, terutama kalau kita melakukan pengelolaan terhadap perangkat-perangkat yang bentuknya kurang lebih sama gitu ya. Misalkan seri sekian itu kita terapkan di 10 outlet, kemudian yang seri yang satunya di 5 outlet, kita bisa bikin 2 template saja bahwa yang ini ke 10, yang ini ke yang 5. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu di 15 perangkat itu, membuat policy yang berbeda-beda paketnya. Kemudian dengan FortiManager ini kita juga bisa melakukan yang namanya Zero Touch Provisioning. Jadi ini intinya adalah memindahkan derita admin yang awalnya itu kalau dengan cara yang tradisional ya, kita kan ketika akan mengimplementasi suatu barang ini di suatu site ya kita akan jalan ke sana, bawa barangnya, kemudian kita configure di sana, setelah selesai kita akan jalan ke site yang lain, kita akan geser ke yang lain, dan proses itu akan berulang terus-menerus hingga seluruh site terdeploy dengan beres. Kalau tadi kita ada ngomong ada 15 site, ya bisa jadi kita harus mengurusi 16 site kan dengan pusatnya secara terpisah, dan itu makan waktu yang lumayan panjang. Dengan Zero Touch Provisioning ini, apa-apa yang akan kita lakukan, kita atur ke masing-masing perangkat yang ada di 15 site itu, bisa kita config di depan, di FortiManager-nya, sehingga nanti ketika barang ini ditaruh di site, keluar dari kardus, kemudian terhubung ke internet, dia akan menghubungi yang namanya FortiCloud. Ini adalah perilaku default, di mana kemudian di FortiCloud ini, sebelum perangkat ini sudah naik, kita sudah memberi instruksi bahwa perangkat dengan key sekian, itu juragannya, FortiManager-nya ada di IP sekian. Nah, dengan begitu, dia akan mengontak ke FortiManager-nya untuk memperoleh segala macam config yang diperlukan. Setelah itu, config-config yang diperlukan itu akan masuk ke perangkat ini, ke perangkat yang ada di site, dan kemudian ya site-nya akan berjalan ya normal saja. Jadi yang tadinya si admin harus lari-lari kemana-mana, dia sekarang bisa melakukan konfigurasinya di depan sebelum perangkatnya terprovisioning. Efeknya ini juga tentu akan menurunkan biaya juga ya, karena kita bisa mengirim kardusnya dengan perangkatnya ke site, yang di sana kita beri catatan kecil saja bahwa port sekian masuk ke kabel yang ini, port sekian masuk ke kabel yang ini, yang itu operasinya tidak perlu dilakukan orang yang skillnya tinggi.
Bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di sana, asalkan punya literasi baca yang cukup baik, gitu ya. Itu harusnya hal-hal yang ruwet-ruwet kita sudah bisa lewati. FortiManager ini selain mengatur FortiGate, ini juga bisa melakukan pengaturan provisioning terhadap switch dan access point. Contoh template, misal ada ini ya, ada SD-WAN template, yang mana template ini misalkan ada hubungan ke internet dan MPLS, ini bisa kita buat rule-nya, siapa yang lewat mana, kemudian kalau ini mati bakal lewat mana, dan rule yang lain ya, yang kemudian ini bisa diimplementasikan misalkan ke 50 toko retail yang kita punya. Jadi kita tidak mengonfig satu, tapi kita membuat gambaran besarnya yang kemudian akan dimasukkan ke masing-masing perangkatnya. Berikutnya ada FortiAnalyzer, di mana FortiAnalyzer ini adalah pengumpul log dan yang melakukan analisa ya terhadap apa-apa yang berjalan di network kita. Misal di sini kita bisa melihat ada ancaman-ancaman apa yang berjalan, kemudian ada tujuan-tujuan mana saja yang dikunjungi oleh user-user di network kita, lalu ada aplikasi-aplikasi dan seterusnya. Ancaman-ancaman ini kita juga bisa drill down. Ini di masing-masing thread ada siapa saja yang melakukan, kapan ini terjadi, dan seterusnya. Di sisi dashboard, kita juga ada tampilan yang lumayan enak ya, yang kita bisa manfaatkan untuk memperoleh gambaran singkat, gambaran umum tentang bagaimana network kita berjalan. Dengan begini, kalau ada sesuatu yang grafiknya misal ya terjadi di luar kebiasaan gitu ya, kita baru perlu untuk melakukan drill down kemana-mana. Log manajemennya seperti ini, ya, ini ancaman-ancaman yang keluar, yang ada di panel analisanya. Lalu di sini ada yang lain juga, aplikasi-aplikasi yang berjalan, yang kita bisa lihat di sini juga ya, bahwa aplikasi-aplikasi ini adalah data yang dikumpulkan tidak hanya dari satu FortiGate, tapi ada dari, pada contoh ini ada 2 ya, di mana di sini kita bisa memilih perangkat mana saja yang mau kita pakai, yang mau kita tampilkan di sini. Kemudian ini ada contoh yang lain tentang website domain, yang dikunjungi apa saja, kemudian jumlah session yang jalan ada berapa, yang kita tentu juga bisa drill down untuk melihat detail-detail yang lebih lanjut. Di sisi reporting, by default ada banyak template report yang bisa digunakan di sini, yang kita bisa membuat reportnya dalam bentuk HTML, PDF, XML, atau CSV. Terutama kalau report-reportnya ini nanti akan dikonsumsi oleh mesin yang lain ya. Misalkan untuk membuat suatu dashboard apa di tempat kita bisa manfaatkan XML dan CSV ini untuk dimakan oleh mesin-mesin yang itu. Jadi konsumen XML dan CSV ini tentu saja bukan manusia ya, karena kita akan lebih nyaman ketika mengkonsumsi hasil report dalam bentuk HTML atau PDF. Ini ada beberapa ratus template, dan andai kata ada report-report yang belum terjangkau yang kita perlukan, kita juga bisa membuat report yang custom dan data source yang custom, karena di dataset ini sebenarnya semua datanya itu diambil, di-retrieve dengan menggunakan bahasa SQL. Jadi kalau pertanyaannya bisa sejauh apa FortiAnalyzer ini bisa membuat report, ya kembalinya sebenarnya programmer kita bisa sesakti apa ya membuat SQL query. Semakin jago dia bikin itu, maka report yang bisa dihasilkan bisa semakin detail juga dan mendekati apa-apa yang kita perlukan. Ini adalah beberapa contoh report template yang sudah include di dalam FortiAnalyzer-nya. FortiAnalyzer ini selain sebagai mesin untuk mengkoleksi, menganalisa korelasi log, dan membuat reportingnya, FortiAnalyzer ini juga duduk sebagai pusat otomasi di Fortinet Security Fabric. Jadi di konektor-konektor ini, di FortiAnalyzer, kita bisa bikin beberapa konektor ke beberapa mesin-mesin yang lain, ya, beberapa FortiGate yang lain, bahkan juga dengan misalnya dengan produk yang lain. Kalau kita ngomong konteks OT, misalnya ngomongnya dengan Claroti gitu. Yang mana kalau Claroti bisa melihat sesuatu, maka dia akan kirim data itu ke FortiAnalyzer untuk kemudian dikoordinasikan dengan misal FortiGate-nya di sini.
Kalau memang di sini ada sesuatu yang tidak beres, maka FortiAnalyzer bisa memerintahkan FortiGate, entah itu di yang perangkat A atau B atau C, untuk melakukan sesuatu secara otomatis. Jadi pusat otomasi di Fortinet Security Fabric itu ada di FortiAnalyzer. Dengan menggunakan FortiManager dan FortiAnalyzer ini, harapannya kita akan memperoleh suatu pengaturan keamanan yang konsisten ya di mana-mana, baik itu yang ada di data center, ada di cabang-cabang, mungkin di beberapa pabrik kita, serta kalau kita ada sesuatu yang ada di cloud, misal ERP kita taruh di cloud supaya mudah ya mengaksesnya dari cabang-cabang dan HO, ini kita bisa membuat suatu security posture yang konsisten terhadap bagaimana kita menghubungkan jaringan-jaringan di kantor pusat dengan jaringan-jaringan yang ada di mana-mana yang lain-lain ini, ya tentu saja salah satu yang kita bisa gunakan adalah SD-WAN, ya, di mana kita di sini ada kantor cabang yang terhubung dengan data center menggunakan dua link, kemudian di sini ada misal rumahnya Mas Admin atau Mbak Admin, ini yang menjalankan pengaturannya dari rumah menggunakan dua koneksi ini. Nah, masing-masing koneksi ini bisa kita bungkus ke dalam suatu SD-WAN interface sehingga kita bisa membuat rule yang fleksibel ya. Misalkan untuk menuju data center, kita dari cabang yang ini kita utamakan untuk menggunakan link yang MPLS ini. Kalau kemudian di sini ada masalah, maka akses ke data center akan otomatis dipindah menggunakan IPsec VPN misalnya, atau ya hal-hal yang lain lah. Kalau kita punya link yang lain ya boleh-boleh saja itu kita pakai. Kemudian untuk ke internet juga sama. Andai kata memang koneksi yang warna hitam ini, yang ke internet ini sedang oke, ya koneksi ke ERP kita jalankan langsung dari koneksi yang ini. Sementara kalau ini ada masalah, maka untuk menuju ERP kita bisa atur supaya paketnya lari dulu, terbackhaul dulu ke data center sebelum kemudian di sini mencapai ke aplikasi yang kita tuju. Fleksibilitas semacam inilah yang kalau kita coba kawinkan gitu ya. Ini rasanya bisa mempermudah kehidupan orang-orang yang mengatur jaringan-jaringan ini. Nah, ini beberapa vendor-vendor teknologi partner dan solution vendor yang lain, di mana Fortinet ini bekerja sama dengan cukup erat dengan masing-masing perusahaan-perusahaan ini untuk ya secara kontinu meningkatkan potensi keamanan yang kita bisa capai di jaringan OT, tentu terutama dengan IT juga ya, itu juga pasti jalan. Tapi kalau kita melihat di sini, ini kan juga lumayan banyak ya. Misal kalau kita melihat Nozomi, ini kan dia fokusnya pada bagaimana protokol-protokol itu berjalan di level OT dan bagaimana mengamati aplikasi-aplikasi yang berjalan. Sementara di sini kita juga bisa melihat ada Siemens, ada Schneider, ada Yokogawa yang selain jalan-jalan di OT ini, dia juga memproduksi perangkat-perangkat juga ya yang ada di sana. Produk-produk Fortinet sendiri jumlahnya sebenarnya lumayan banyak. Saya tidak ngitung di sini, tapi seingat saya terakhir angkanya ada 50-an, yang ini dibagi ke dalam berbagai macam kelompok ya. Yang core-nya tentu saja ada di sini di security driven networking, di mana di sini ada FortiGate-nya di sini, kemudian ada sesi kalau memang sudah mulai ada yang mau pakai, sesi di Fortinet juga sudah available. Kemudian ada zona ini Zero Trust Access, yang di sini ada FortiClient, ada FortiNAC, ada FortiToken, Authenticator, dan produk-produk lain termasuk juga fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan ekosistem yang lain. Baik itu dalam bentuk konektor, dalam bentuk fabric API, dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh di mana Fortinet bisa bekerja dengan ekosistem-ekosistem yang lain ya. Ada beberapa brand di sini yang kita semua tentunya sudah cukup familiar, yang kita bisa bekerja sama, baik itu dalam bentuk pertukaran threat intelligence atau menjalankan otomasi yang ada di tempat kita. Nah, kesimpulan yang kita bisa tarik di sini adalah bahwa Fortinet ini mengejar 3 ini.
Ada visibility, ada control, dan ada awareness. Yang mana ketiga-tiganya itu berpaku pada apa yang kita lihat pada visibility. Karena ya gimana ya, memang keamanan kita ini berbasiskan sesuatu yang kita sudah lihat kok ya. Kita tidak membuat sistem keamanan yang berbasis jenayang, gitu, di mana kita bisa meramal bahwa besok akan ada sesuatu yang bentuknya begini. Ayo kita bikin dulu sekarang antivirusnya atau IPS signature-nya, ya kan? Nggak gitu juga ya. Jadi tentu saja kita akan sangat tergantung pada apa yang kita bisa lihat, karena kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita lihat. Nah, sedikit perkenalan tentang Fortinet. Fortinet ini didirikan di tahun 2000 kalau saya tidak salah ingat. Kemudian pangsa pasar di dunia ini ya sekitar 30% lah ya dari seluruh firewall atau UTM box yang terkirim ke muka bumi. Jadi pangsa pasarnya besar sekali. Kemudian kesehatan keuangannya kita bisa melihat di sini ada lebih dari produk-produk yang saling terintegrasi dan ini jumlahnya akan terus bertambah. Jumlah customer-nya juga lumayan banyak. Kemudian jumlah orang-orang yang memegang NSA certifications-nya juga banyak. Lokasi-lokasi juga tersebar di seluruh dunia. Ini kalau di Indonesia tempatnya ada di The Plaza ya, di Jakarta. Kemudian pusat technical support itu level 1-nya ada di Indonesia, kemudian level 2-nya itu ada di Kuala Lumpur. Dalam pengembangan produk-produknya, rasanya dunia juga sudah mengakui ya bagaimana produk-produk Fortinet. Jadi ada dua hal yang masuk ke dalam kuadran leader di Magic Quadrant, kemudian muncul juga di 4 kuadran yang lain, yang kemudian ada juga yang tidak masuk ke kuadran, tapi juga disebut sebagai vendor to consider ya di sini, termasuk untuk yang Gartner Market Guides. Jadi kalau kita melihat dan kita bandingkan dengan beberapa vendor-vendor security yang lain, rasanya belum ada satupun yang mendekati ya dalam tanda kutip prestasi ini ya. Bagaimana Fortinet sebagai vendor keamanan itu diakui kehandalannya di berbagai bidang, bukan hanya di urusan firewall saja. Ini adalah dua yang leader ya. Ya sayangnya ini data tahun 2020, data 2021 rasanya baru masuk beberapa hari yang lalu, yang mana untuk network firewall dan One Edge ini lagi-lagi Fortinet ada di kuadran leader juga. Fortinet juga memperoleh Gartner Peers Insight Customer Choice, ada 2 kalau saya tidak salah ingat, 2 kali dapat untuk zona ini, untuk enterprise firewall, One Edge, dan wired and wireless LAN access infrastructure. Jadi untuk urusan switching, urusan access point, ini juga. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga perhatian para peserta dalam webinar hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga semoga webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja untuk webinar kita hari ini. Kemudian juga saya dan Pak Kamas pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lesi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Haris.